Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Dinanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, guru di SMA Negeri 1 Pandeglang. Assalamualaikum Bu Amel Yelva. Waalaikumsalam Bu Belinda. Apa kabar nih Bu Amel? Alhamdulillah baik. Bu Belinda sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Amel. Oh ya Bu Amel, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya kegiatan pembelajaran yang Bu Amel lakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Amel lakukan. Dan kenapa kita harus melakukan praobservasi ya Bu Amel? Karena ini sebagai salah satu langkah awal ya sebelum nanti Bu Amel melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar nantinya bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Amel ya. Nah, untuk beberapa yang akan saya sampaikan kepada Bu Amel nih ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Saya ingin tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Amel. Ya baik Bu Bel, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas ya, saya ingin peserta didik ini dapat menerapkan teorema tentang lingkaran begitu Bu Bel. Jadi seperti menentukan panjang busur, kemudian menentukan luas juring yang nantinya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu Bel. Oh gitu ya Bu Amel ya. Jadi Bu Amel ingin anak-anak itu dapat menentukan teorema lingkaran ya, itu Bu Amel ya, untuk menentukan luas, keliling, busur dan sebagainya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang Bu Amel capai ya. Iya. Nah kemudian untuk area pengembangannya sendiri Bu Amel kira-kira apa area pengembangan yang ingin Bu Amel capai dalam kegiatan observasi kali ini? Area pengembangannya, jadi dalam pembelajaran di kelas ini saya ingin mengembangkan aktivitas interaksi siswa begitu ya. Jadi ingin mengembangkan aktivitas interaksi siswa ya. Soalnya kan Bu Bel selama ini siswa itu kalau misalkan pelajaran matematika di kelas mereka lebih pasif gitu ya, lebih banyak pasifnya daripada aktifnya gitu. Jadi kalau misalkan disuruh presentasi juga kayak susah disuruh maju gitu Bu Bel, seperti itu. Dan kemudian ketika diskusi juga mereka seringnya diam gitu. Jadi yang mereka kan hanya satu orang, dua orang saja dalam kelompok itu gitu. Jadi saya ingin meningkatkan aktivitas interaksi siswa di kelas. Iya betul sekali Bu Amel. Saya rasa sangat baik sekali Bu Amel ya. Itu menjadi salah satu PR yang cukup berat bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana caranya meningkatkan interaksi aktivitas siswa dalam kelas agar mereka mampu mengungkapkan pendapatnya dan mau berbicara tentunya dan bisa aktif dalam berdiskusi ya Bu Amel ya. Itu saya sangat bagus sekali Bu Amel menurut saya. Selanjutnya kira-kira dalam meningkatkan aktivitas interaksi siswa di kelas itu apa kira-kira strategi yang ingin Bu Amel terapkan untuk menerapkan hal tersebut? Di kelas nanti saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran cooperative learning ya Bu Bel, dengan metode tentunya diskusi kelompok, kemudian selain itu juga bisa tanya jawab dan juga penugasan tentunya ya. Saya juga akan memutar LKPD yang sudah saya susun gitu, kemudian nanti saya akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil ya, sekitar 3-4 orang per kelompoknya. Harapannya ya dengan berbagi kelompok ini semua siswa dapat berperan aktif di dalam kelompoknya, yaitu di pembelajaran kelas. Oke baik Bu Amel, bagus sekali Bu Amel ya. Jadi Bu Amel ingin melakukan pembelajaran kooperatif ya dengan model diskusi seperti itu dan mengharapkan semua peserta dapat aktif gitu ya. Kemudian Bu Amel juga akan menggunakan bantuan LKPD gitu ya, seperti itu untuk untuk membantu siswa tentunya dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya nih Bu Amel, kira-kira ada nggak media yang akan Bu Amel gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Saya sih inginnya memenuhi kebutuhan anak-anak Bu Bel ya, untuk mereka yang misalkan mereka itu minatnya ke kalau misalnya sesuai dengan belajar gitu ya,
anak-anak sukanya yang visual, misalkan yang pengen nonton video gitu, atau mungkin menggunakan media presentasi, atau mungkin saya bawakan langsung apa namanya, atau mungkin pakai kasus gitu ya Bu Bel, seperti itu. Paling medianya ya eh, apa namanya PPT gitu kan. Terus yang KPD tentu, dan mungkin apa ya Bu Bel, satu lagi saya ingin mencoba apa namanya ya, ingin menyisipkan permainan mungkin barangkali ya Bu Bel, permainan di dalam kelas biar gak jenuh gitu. Bagus sekali tuh Bu Amel ya. Apa namanya, sangat kreatif sekali. Apalagi Bu Amel juga ternyata sudah menyiapkan media pembelajaran yang berbeda untuk gaya belajar anak yang berbeda juga ya. Saya rasa mudah-mudahan nanti sangat maksimal ya kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian Bu Amel, saya juga karena nanti kan saya akan masuk ke kelas Bu Amel ya. Kira-kira saya ingin tahu kira-kira kapan Bu Amel akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin di hari apa dan di kelas berapa, juga jam berapa. Tentunya ini di fase F ya Bu. Dan kemarin katanya lingkaran dari fase F, saya jadwalkan sih saya yang lebih cepat ya, lebih cepat ini pelaksanaannya besok gitu ya. Barangkali boleh ada waktu juga, pas ya waktunya dengan saya itu besok hari Selasa di jam ke 7.8 juga ya. Setelah itu makan kedua, barangkali juga bisa. Oke, boleh ya, besok ya, nanti besok jam 7 ke 8 ya, nanti setelah istirahat gitu ya. Insya Allah nanti saya akan masuk ya. Saya akan masuk ke kelas Bu Amel ya. Di fase F, Di fase 12.1 ya. Oke, 12 F1. Saya akan melakukan observasi di kelas Bu Amel, akan mensupervisi kelas dan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas Bu Amel, seperti itu ya. Jadi saya nanti mohon izin ya Bu Amel ya untuk masuk ke kelas Bu Amel untuk apa namanya, melihat kegiatan yang terjadi dalam kelas. Kemudian saya juga nantinya mungkin setelah melakukan supervisi atau observasi di kelas Bu Amel, nanti saya akan melakukan pasca observasi dengan Bu Amel gitu ya, akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya dari CGP nanti Bu Amel, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri nih pertemuan percakapan kita mengenai praobservasi ini, kira-kira apa saja yang Bu Amel dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu Bel, tadinya saya masih bingung ya Bu Bel, saya mau menerapkan metode apa gitu, ataukah ceramah langsung atau diskusi kelompok. Tapi saya pikir tadi akhirnya dibantu juga untuk memutuskan ya Bu Bel ya. Jadi akhirnya saya punya gambaran gitu akan menerapkan metode apa. Kemudian juga tadi saya secara spontan ya, tiba-tiba saya ingin terinspirasi gitu, kenapa enggak saya mengisi permainan gitu ya. Jadi akhirnya ya semuanya itu saya memiliki gambaran ke depannya untuk mempersiapkan apa-apanya saat masuk ke kelas itu, untuk menjalani kelas. Baik Bu Amel, bagus sekali ya. Mudah-mudahan dari praobservasi ini bisa membantu Bu Amel ya, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik, terima kasih Bu Amel ya untuk waktunya berbincang-bincang pada kesempatan kali ini, pada percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu besok ya di kegiatan observasi di kelas yang akan Bu Amel ajar nanti ya. Baik, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Hari ini pelajaran matematika. Sebelumnya ibu absen dulu. Tadi selain Angel sama Sita dan Fede ada lagi Amelia di spek. Mas Ibra. Terus kalau siapa tadi? Siti Meida. Meida sakit. Udah 2 orang ya. Iya Bu. Hari ini
panjang busur lingkaran itu juga masih soalnya masih udah kan apa? Nah kita kalau hari ini ibu kasih soal bukan soal kasus atau masalah yang agak kompleks sedikit. Itu panjang busur lingkaran. Ibu mau tanya Adil, masih ingat mau menghitung panjang busur lingkaran kita harus tahu apa dulu? Syaratnya apa? Kamu bisa menghitung panjang busur lingkaran. Apa tadi? Jari-jari, terus titik pusat, terus apa lagi? Apa lagi? Sudut apa? Sudut pusat. Mau menghitung panjang busur lingkaran, syaratnya adalah yang pertama kamu harus tahu jari-jari dulu, yang kedua adalah sudut lingkarannya. Besar sudut lingkaran kamu tahu. Dari situ kamu bisa menghitung panjang busur lingkaran yang bentuknya sudut dimanapun. Nah, terusnya ya, jangan lupa sudut pusat dibagi 360 darab kali 2 dikali Pi dikali R. Kita baca dulu perhatikan. Ada dua roda gigi yang memiliki jari-jari yang sama, yaitu 28 cm. Jari-jari ingat, jari-jari itu jarak dari mana? Dari pusat ke titik. Jarak dari pusat ke sisi lingkaran atau dari lingkaran ya. Berarti kalau misalnya di sini jari-jari lingkaran ada 28 cm, jadi di sini jangan pusatnya ya. Bagiannya sini ya. Selanjutnya ibu ada kasus, ada contoh perhatikan semuanya. Ini adalah beberapa soal yang harus kita kerjakan bersama, tapi kita selesaikan dengan cara berkelompok. Jadi kamu selesaikan dari diskusi kelompok. Ada 3 soal, tadi kelompoknya ada 5 ya. Jadi kelompok satu yang mana? Yang ini. Oh, Senin Selasa, Senin sampai Jumat. Senin atau Selasa? Senin. Oke, Senin. Berarti 1, Selasa 2, Rabu 3. Senin, Selasa, Rabu 1, 2, 3. Terus Kamis Jumatnya mulai lagi dari soal 1, 2, 3. Ngerti nggak? Oke, 1, 2, 3, 1 gitu. Kita acak aja soalnya. Oke? Jadi perhatikan soal ini kamu baca dengan teliti. Perhatikan apa yang ditanyakan di soal. Apa kamu identifikasi apa yang diketahui di soal, kemudian kamu kaitkan dengan rumus busur itu panjang busur lingkaran. Jadi nanti kayak tadi kan, jangan dilihat dari soalnya baru lihat soalnya kayaknya bisa nih, nggak begitu, nggak usah. Jadi kamu lihat dulu, baca dulu, pahami, baru kamu kaitkan dengan rumusnya. Apakah mencari busur lingkaran, apakah mencari jari-jarinya, apa sebagainya. Ya, oke, bisa. Nanti kamu kerjakan di jangan dulu di sini. Kalau ini untuk buku tugas saja, buku tugas mandiri ya. Jadi boleh di buku catatan aja dulu. Kamu mengerjakan nomor 1, silakan kerjakan nomor 1 aja. Setelah itu kita kalau sudah selesai, nanti kita presentasi hanya 3 aja guys. Kalau cuma 3 kelompok saja sebagai perwakilan. Ada pertanyaan enggak? Ada, cukup. Kalau sudah silahkan dikerjakan dalam kelompoknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ini udah mulai. 1, 2, 3. Ini hari apa? Ini hari apa? Hari Kamis.
merefleksikan apa yang sudah kalian alami pada hari ini. Jadi nanti setiap orang akan kasih ini satu-satu dan diminta untuk menuliskan satu hal yang terjadi hari ini yang patut sekali kamu syukuri. Yang kamu syukuri. Ceritakan boleh kamu tulis di sini. Nanti kita share di sebelah sana. Nggak perlu pakai nulis. Oke? Bisa? Oke? Jadi seharian ini coba seharian ini apa yang perlu kamu syukuri boleh kamu tulis di sini. Alhamdulillah hari ini saya mau ngobrol. Gak usah pakai nama. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek percakapan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Amelia, dan juga pengajar praktek saya dari CGP, yaitu Bapak Asdi. Assalamualaikum Bu Amelia. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana, sehat Bu Amel? Alhamdulillah sehat Bu Bel. Gimana tuh Bel? Sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Amel, ya lupa. Baik Bu Amel, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Amel ya. Setelah saya melakukan observasi di kelas bersama dengan Bu Amel, itu waktu beberapa hari yang lalu ya Bu Amel ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Bu Amel tujuan dilakukannya percakapan pasca observasi ini. Jadi tujuan itu adalah untuk melakukan evaluasi ya atau masukan mungkin ya terhadap kegiatan observasi yang sudah kita lakukan bersama-sama seperti itu. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya ajukan kepada Bu Amel ya terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Amel. Jadi seperti itu ya Bu Amel ya. Oke baik. Gimana Bu Amel, udah relax belum? Santai ya Bu Amel ya. Oke baik. Begini Bu Amel, pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Amel setelah melakukan kegiatan observasi di kelas bersama saya kemarin? Perasaan saya alhamdulillah ya Bu Bel, agak maklum
ya, karena maksudnya saya kan dari awal sudah dikasih tahu kalau saya menjadi anak sejawat yang membantu Ubel untuk diobservasi begitu ya. Jadi yang kalau sudah selesai alhamdulillah kalau Jadi alhamdulillah ya bagian sudah plong gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Amel pada saat mengajar di kelas, dan tentunya ada saya gitu ya yang menyaksikan atau melihat Bu Amel mengajar di kelas. agak grogi sih Bu Bel ya. Ini yang grogi karena kan ada yang memantau gitu kan. Biarpun saya sudah kenal sama Bu Bel tapi tetap aja kan kalau saya mengajar dilihatnya sama teman gitu kan. Jadi ya takut ada yang salah atau gimana. Gitu ya, sedikit grogi ya Bu Amel ya. Oke, kelihatan sih Bu Amel yang lancar aja ya. Alhamdulillah. Oke baik Bu Amel, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apa namanya, kira-kira berdasarkan hasil percakapan observasi kita sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin Bu Amel? Tidak semuanya terlaksana sih Bu Bel ya yang saya rasakan karena kan pas apa namanya perencanaan saya waktu pra observasi itu saya mencoba untuk menerapkan menjadikan games juga kan waktu itu ya, tapi ternyata waktu tidak cukup, jadi saya tidak sempat menjadikan gamesnya, jadi cuma hanya apa ya mungkin 90% aja. Jadi tidak semuanya bisa dilaksanakan ya, yang pada saat apa namanya proses kemarin yang disampaikan oleh Bu Amel tidak semuanya dilaksanakan. Itu karena tadi waktu ya, karena waktunya yang tidak memungkinkan. Kemudian untuk area pengembangannya ya, kemarin kan kalau tidak salah Bu Amel jadi mengembangkan berdasarkan proses kita kemarin kata kita Bu Amel itu ingin mengembangkan aktivitas interaksi belajar siswa. Itu kira-kira seperti apa? Sudah tercapai? Ya, kalau menurut saya sih untuk area pengembangan yang ingin saya fokuskan itu kan interaksi ya. Waktu itu saya menggunakan metode pembelajaran formatif ya, jadi kerja kelompok, itu kan diskusi kelompok, dan saya rasa itu sudah terlihat di kerja anak ya. Jadi aktivitas mereka dalam kelompok itu sudah jalan gitu. Hanya mungkin tidak semua kelompok tidak semua anggota dalam kelompoknya bisa berpartisipasi. Ada aja yang diam, tapi overall ya semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa aja, meskipun ada beberapa siswa yang masih belum beberapa aja. Oke baik Bu Amel. Kemudian untuk model pembelajarannya kemarin kan Bu Amel pembelajaran kooperatif ya kooperatif learning, kemudian metodenya disuruh kelompok ya, tanya jawab juga. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran berbasis masalah juga gitu kan. Itu sudah dilaksanakan baik ya Bu ya, sudah sesuai dengan apa namanya sifat-sifatnya. Dan ini sama dengan catatan saya juga Bu ya, jadi tadi yang disampaikan Bu Amel memang betul ya, saya juga mencatat Bu Amel sudah melaksanakan sifat-sifat sesuai dengan model pembelajaran problem solving ya, dan juga metode pembelajarannya secara diskusi dan juga tanya jawab ya. Selanjutnya Mama saya ingin bertanya mengenai hambatan, kira-kira apa saja hambatan yang dihadapi pada saat kegiatan pembelajaran kelas kemarin Bu Amel? Hambatan yang saya rasain ya Bu ya, karena kan waktu itu kebetulan kelasnya itu berdampingan, kelas itu bersebelahan sama kelas yang perbatasan jadi suara di kelas saya dengan suara di kelas sebelah itu kayak nyatu gitu Bu Bel, jadi saya harus ekstra banget untuk menggunakan suara sendiri. Karena kalau misalkan saya bisik-bisik ngomongnya nggak begitu keras, mereka tuh nggak dengar gitu. Itu sih hambatannya dari rumah ya, pasti yang pertama. Kalau hambatan apa namanya suaranya yang harus keras, yang harus lebih kencang gitu ya agar terdengar, dan ada sekat kalau di luar bukan tembok dari kelas sebelah gitu kan. Berarti itu hambatan dari segi sarana gitu, dari sarana. Kalau dari siswanya sendiri kira-kira Bang Mel ada nggak hambatan atau kendala yang terjadi pada saat kegiatan observasi kemarin? Ada tentu ya, jadi kan masih bersama sama suara yang tadi ya, suara yang nyambung. Jadi kalau suaranya nyambung mungkin penjelasannya kurang, jadi anak-anak juga banyak yang bertanya gitu, kayak nggak ngerti, nggak ngerti ini petunjuknya apa gitu. Padahal saya udah teriak-teriak ini loh gini gitu sih. Tapi kalau mungkin suaranya nyambung itu ya, jadi anak-anaknya jadi nggak cukup sekali nanyanya, ada petunjuknya itu gitu. Jadi mereka jadi kurang fokus gitu ya. Jadi kurang fokus, sulit memahami seperti itu. Betul. Kemudian kalau untuk aktivitas interaksi siswanya, anak-anak sudah aktif tadi ya. Sudah ada beberapa yang yang masih pasif
itu lebih kepada sarana ruang kelas ya yang kurang memadai mungkin ya karena disekat dengan monitor sehingga suara dari kelas sebelah terdengar sehingga kami harus mengeluarkan suara yang keras lagi. Kemudian hambatan yang ketiga yang tadi saya tangkap tidak semua siswa bisa aktif ya, tidak semua bisa aktif dalam diskusi kelompok dan juga hambatan. Oke baik. Menurut Bu Amel sendiri nih kira-kira dari ketiga hambatan itu sesuatu ya solusinya. Nah, saya ingin tanya nih dari Bu Amel, kira-kira pendapat Bu Amel, kenapa hal tersebut terjadi Bu Amel untuk yang tidak semua siswa bisa aktif di kelas itu? Mungkin ya pertama waktu ya apa ya yang pertama itu Tidak semua adalah siswa bisa aktif gitu. kalau untuk yang tidak semua itu mungkin karena saya membagi kelompoknya itu masih dalam kelompok cukup besar ya Bu Mel. Jadi mungkin ada yang baru tugas untuk mempresentasikan, mengerja, ada juga yang nggak bagian tugas mungkin ya. Gitu. Jadi mungkin kedepannya saya hanya akan membagi kelompok dalam kelompok kecil. Ya paling banyak 4 orang kali Bu Mel ya biar pas gitu, biar semuanya aktif ya. Mungkin 3 sampai 4 orang aja gitu. Itu ya alasannya. Yang salah satunya itu ya. Kemudian untuk solusinya, solusi kira-kira menurut Bu Amel nih solusinya seperti apa dalam hambatan tadi itu ada 3 ya. Pertama yang pertama hambatan waktu ya. Iya, jadi kalau untuk hambatan yang pertama waktu itu solusi yang saya ambil adalah karena memang games itu tidak bisa diselesaikan ya udah gitu berarti tidak perlu. Jadi saya juga memang dari awal itu saya tidak menjanjikan itu hanya untuk sebentar aja gitu biar kalau misalkan masih ada sisa waktu jadi baru saya selesaikan. Kalau misalkan kemarin karena waktu untuk games itu enggak mundur, jadi saya itu menerapkan apa yang namanya refleksi ya, jadi PSE itu. Jadi saya mengimplementasikan PSE itu. Jadi saya membuat apa namanya sebagai ganti dari games ya, saya membuat menyuruh anak untuk menuliskan hal-hal gitu kan hal-hal yang terjadi dalam seharian kemarin itu gitu. Jadi kemudian disuruh menceritakan kondisi itu. Terus yang kedua hambatannya yang suara ya. Jadi untuk solusi saya untuk apa namanya menangani hambatan yang kedua itu tentang suara ya saya suaranya harus lebih besar lagi. Terus kemudian akhirnya kalau anak yang bertanya itu ya saya samperin gitu yang kan tujuannya untuk diskusi itu kan menggunakan saya juga kan biar nggak terlalu capek, tapi ternyata saya harus tetap ke sana nyamperin. Kayaknya kalau misalnya nggak disamperin ya nggak gitu ya harus membimbing ya. Jadi saya bimbing. Baik sekali Bu Amel ya. Jadi untuk mengantisipasi suara Bu Amel yang kurang jelas, Bu Amel bisa monitoring gitu ya, mendekati siswa. Kemudian tadi untuk yang solusi untuk siswa yang kurang aktif, tadi Bu Amel akan membagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil sehingga pembagian tugasnya bisa lebih rata gitu Bu Amel ya. Oke baik Bu Amel, tadi itu kendala ya dan juga solusi yang sudah Bu Amel jelaskan ya. Baik Bu Amel, mungkin sebentar ya sedikit saja dari saya. Saya juga ada beberapa catatan pada saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas bersama dengan Bu Amel. Ada beberapa yang memang sama gitu ya dengan yang disampaikan Bu Amel gitu ya. Alhamdulillah untuk sintak-sintak dari model pembelajaran yang Bu Amel terapkan, PBL itu sudah diterapkan semua ya. Kemudian saya juga melihat untuk strategi pengembangan yang sudah Bu Amel lakukan itu yang pertama Bu Amel sudah melakukan pembelajaran sosial emosional juga ya. Saya sudah lihat Bu Amel mulai dari kegiatan pendahuluan ya, misalnya Bu Amel ada mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian juga ada sedikit ice speaking juga ya dari anak ya. Kemudian juga Bu Amel melakukan kegiatan diskusi kelompok itu juga termasuk ke dalam pembelajaran sosial emosional di Bu Amel, termasuk dalam keterampilan relasi. Dan yang terakhir itu saya paling suka sekali ya Bu Amel sudah melakukan kegiatan refleksi yang menutup dengan semua siswa itu mengisi refleksi dengan menggunakan sticky note ya, dengan menggunakan kertas warna-warni itu sudah sudah saya lihat ya sudah muncul di sana. Mungkin untuk yang strategi selanjutnya itu untuk pembelajaran diferensiasi yang mana di sini saya belum melihat untuk pembelajaran diferensiasinya ya, yang saya lihat memang belum nampak ya pembelajaran diferensiasi Bu
sudah muncul banyak pelajaran itu yang dari saya. Oke, baik Bu Amel. Selanjutnya nih, tadi kan Bu Amel sudah mengemukakan solusi ya, atau solusi kira-kira dari permasalahan dari kendala-kendala yang terjadi pada saat proses kemarin. Saya ingin tanya juga Bu Amel, pertanyaan yang terakhir ya, mengenai kira-kira kapan atau mulai diterapkannya nih solusi tadi yang sudah Bu Amel jabarkan tadi ya, misalnya dengan mau membagi kelompok dengan yang lebih kecil, kemudian akan melakukan pembelajarannya Bu Amel dengan lebih mendekati siswa, berkeliling dengan suara yang lebih jelas, terdengar, seperti itu. Kira-kira kapan rencananya Bu Amel akan melakukan menerapkan perbaikan tadi? Bisa dilakukan kapan? Secepatnya sih Bu Mel ya, karena anak-anak kalau sekarang minggu ini tuh lagi ulangan, jadi paling nanti setelah ulangan minggu itu masuk ke materi baru. Ya nanti akan saya coba terapkan itu, saya buat lagi perencanaan yang lebih mantap gitu ya Bu Mel ya. Kemudian nanti saya terapkan. Seperti itu sih Bu Mel. Nanti mungkin untuk materi yang kedua bisa saya konsultasi lagi ya sama Bu Mel ya, gimana caranya. Tadi itu juga sama pembelajaran diferensiasi, karena saya mau tahu Bu Mel ya, jadi saya pengen nanya juga. Oke, Mbak Amel, bagus sekali Bu Amel ya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya kali ini Bu Amel, saya pengen tahu bagaimana perasaan Bu Amel setelah melakukan percakapan pasca observasi. Saya lebih grogi ya Bu Mel. Kalau kemarin pas observasi itu cuma 2 orang doang Bu Mel. Sekarang ada ini, ada si Bapak ini gitu. Kemudian perasaan Bu Amel setelah dilakukan pasca observasi nih, apakah ada apa namanya ya, ada gambaran gitu mengenai Jelas ada Bu Mel. Jadi setelah percakapan pasca observasi ini, saya jadi muncul ide gitu kan. Tadi karena Bu Mel juga nyebutin kan pembelajaran diferensiasi, jadi saya iya ya gitu. Saya nanti mungkin bisa nyari materi yang mencari materi ya, karena materi sudah ditentukan gitu kan. Paling saya nyari konten yang harus saya sedang nantinya seperti itu. Kemudian juga variasi dari prosesnya seperti itu ya, mungkin barangkali ada selain diskusi kelompok juga ada apa gitu, nanti saya akan munculkan seperti itu ya. Terima kasih Bu Mel. Bu Amel. Baik Bu Amel, terima kasih banyak ya atas diskusi atau percakapan pasca observasi yang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja ya untuk percakapan pasca observasi hari ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Amel Lupa dan juga Bapak Asdi karena sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad